Halo Sobat Harian Tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus! Oh ya, sebelumnya, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakannya. Semoga 1 bulan ini dapat kita jalani dengan sangat baik. Amin. Oke, yap, untuk mengawali Ramadan kita dan juga untuk memperingati karena kontrak nguli saya di perumahan sudah habis dan saya nganggur lagi. Ya, doain semoga dapat kerjaan ya bro. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film inspiratif tentang pantang menyerah yang berjudul The Pursuit of Happiness atau Mengejar Kebahagiaan, dibintangi oleh Will Smith dan anaknya yakni Jaden Smith. Dan film ini sendiri akan menceritakan tentang perjuangan seseorang dalam mempertahankan kehidupannya apapun yang terjadi. Boleh. Oke, tak usah berbeda lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Diambil dari kisah nyata dan berlatar di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1981 di era semua orang rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Film pun akan fokus pada seorang ayah yang bernama Chris, yang dimana setelah membangunkan anaknya di pagi hari yakni Christopher, Chris pun lantas mengantarkan Christopher ke tempat penitipan anak. Dan ia sempat protes karena tak nyaman dengan tulisan happiness di tempat tersebut karena tak sesuai dengan ejaannya. It's an I in happiness. There's no Y in happiness. It's an I. 我話咗俾你聽，我唔識講。 This is part of my life story. Namun tak hanya itu, Chris yang notabene merupakan tulang punggung keluarga dengan istrinya Linda yang juga ikut bekerja untuk mempertahankan kehidupan. Ia pun bekerja menjadi sales sebuah alat mesin kesehatan atau lebih tepatnya sejenis X-ray untuk melihat kepadatan tulang seseorang. Dan di dalam jangka waktu 1 bulan sesuai target, Chris harus menjual minimal 2 alat setiap bulannya. Namun karena harganya yang mahal dan dianggap kurang diperlukan oleh rumah sakit, Chris dari ia mulai bekerja sampai sekarang ia pun tak kunjung menjual satu pun. Ditambah dengan tanggung jawab menunggaknya kebutuhan hidup seperti halnya tanggungan pajak, kena tilang berkali-kali, biaya penitipan anak hingga sewa apartemen yang notabene telah nunggak berbulan-bulan dan berkali-kali diancam akan diusir. Yang walaupun Linda juga ikut bekerja, hal tersebut masih tak cukup untuk menutupi seperempatnya. I haven't sold any for a while. Dan di malam harinya saat makan malam dan bertepatan Christopher berulang tahun dan diberi hadiah oleh tetangga yakni sebuah Rubik yang menurut tren saat itu tak ada satupun yang bisa menyelesaikannya. Chris pun lantas mencobanya sendiri hingga sampai saat di keesokan harinya saat Chris mulai berkeliling untuk menjual alat-alatnya, secara tiba-tiba ia pun lantas melihat seseorang dengan menaiki sebuah mobil Ferrari dan terparkir di pinggir jalan. Dan Chris lantas menanyakan tentang 2 hal, yakni apa pekerjaannya dan bagaimana pekerjaannya, yang sontak saja dijawab oleh pria tersebut bahwa ia adalah seorang pialang saham dan yang ia lakukan hanyalah menghitung dan lihai berbicara dengan orang. Dan sontak saja hal tersebut lantas membuat Chris termotivasi dan ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik seperti orang-orang yang lain yang nampak bahagia. Dan ia lantas mengungkapkan keinginannya tersebut ke Linda. Namun justru sempat terjadi debat dikarenakan Linda merasa bahwa Chris saja bahkan tak dapat menjual satupun alat dan membuat mereka kesusahan, apalagi ingin menjadi pialang saham. 4 months now, Chris. This is what I'm trying to for my family, for you and for Christopher. Linda. Dan untuk itu, Chris pun lantas ke kantor pialang saham, yang kebetulan di saat itu juga mereka tengah membuka lowongan magang. Dan Chris lantas menitipkan alatnya ke seorang wanita hippie dan memberinya $1. Dan setelah mendapatkan formulirnya, ia pun lantas dikejutkan oleh wanita hippie tersebut. Ternyata adalah maling dan menggondol alatnya. Dan karena merasa kemalingan, ia pun lantas mengejarnya. Namun naas keburu kabur duluan. Dan di keesokan harinya, setelah berjanji kepada Linda akan menjual alat-alatnya dan mengantarkan Christopher, Chris pun pergi ke kantor untuk menemui kepala SDM, yakni Jay, berharap untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, lantas dikacangin oleh si Jay. Tak hanya itu, ia setelah dibatalkan oleh pihak rumah sakit yang katanya tertarik pada alat-alatnya, secara tiba-tiba ia pun melihat kembali wanita hippie tersebut yang kini bersama dengan seseorang yang membawa alatnya. Sempat dikira juga sales, Chris pun lantas
sontak teringat bahwa hanya satu-satunya ia yang orang yang menjual alat tersebut di daerah sini. Dan ia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk menjadi sales tersebut. Sehingga jika satu saja alat hilang, itu sama saja dengan kehilangan jatah makan 1 bulan. Hey man, What? You're not supposed to have a new. Yeah, I know. You have 2 now. Dan saat sesampainya di rumah karena tak menjual satu pun alatnya dan justru nambah lagi, Linda pun kini lantas bersikap sinis ke Chris. I don't care. Esoknya, Chris yang setelah 1 bulan tak kunjung mendapatkan kabar semenjak ia menaruh formulir, ia pun lantas menemui kembali si Jay. Yang bersamaan, di saat itu juga Jay akan pergi ke suatu tempat dan Chris lantas menawarkan untuk berbagi taksi dengannya. Tak hanya itu, dan di saat Chris menjelaskan tentang dirinya, Jay justru malah fokus ke rubiknya. Dan untuk itu, Chris pun lantas menawarkan agar ia yang menyelesaikan rubik tersebut yang sempat tak dipercaya oleh si Jay. Namun karena tak ingin terlihat buruk dan ingin mendapatkan perhatian, Chris pun akhirnya dapat menyelesaikan rubik tersebut. Hingga sampai saat Jay telah turun, ia baru saja menyadari bahwa ia ternyata bahkan tak memiliki uang untuk membayar taksi tersebut. Please, please. Chris pun lantas lari dari kejaran Big Smoke dan masuk ke kereta. Namun naas karena pintunya tertutup, ia kembali menghilangkan alatnya. Namun tak sampai di situ, saat ia menelpon rumah, ternyata Linda berniat untuk minggat dengan membawa Christopher. Dan oleh sebab itu, Chris pun lantas berlari menuju apartemen, berharap mereka belum pergi. Namun saat sampai, Linda pun telah pergi bersama Christopher. Dan bersamaan, di saat itu juga, Chris pun ditelepon oleh si Jay yang mengatakan bahwa lusa Chris akan diinterview untuk magang. Karena tak kejelasan yang menimpanya, yang notabene Linda tiba-tiba saja minggat, Chris pun kembali berdebat dengan si Linda. Dan Chris lantas mengungkapkan bahwa Christopher akan bersama dirinya. Christopher's living with me. Dan untuk itu, setelah menjemput Christopher, mereka pun kembali ke apartemen. Tapi tiba-tiba datang si pemilik apartemen yang meminta uang sewa kepada si Chris karena telah nunggak berbulan-bulan. Dan jika Chris tak segera membayarnya, maka Chris akan angkat kaki besok. Namun lagi-lagi, Chris pun lantas meminta waktu lagi selama 1 minggu. Dan sebagai syaratnya, ia juga akan mengecat apartemen. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba datang 2 orang polisi yang berniat untuk membawa si Chris karena tunggakan tilangnya. Dan karena Chris tak mampu untuk membayarnya, ia pun lantas ditahan di tempat tersebut sampai besok hari. Dan di keesokan harinya, karena waktu yang tersisa kurang 1 jam lagi untuk interview, Chris pun tanpa ganti dengan penampilan yang acak-acakan lantas pergi ke kantor dan menemui para direktur, termasuk si Jay. Dan mereka awalnya tak yakin dengan si Chris dikarenakan penampilannya yang acak-acakan. Namun setelah Chris menceritakan tentang dirinya yang mempunyai sifat konsisten akan segala sesuatu dan humoris, Chris pun akhirnya diterima menjadi anak magang di perusahaan tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa selama magang ia tak akan digaji, Chris pun lantas mempertimbangkan kembali hal tersebut. You back out. You know what I look like to the party. Ass. Tonight. Di rumah, Christopher yang baru saja balik dengan si Linda lantas kini tidur. Tak hanya itu, di saat itu juga Linda pun lantas mengatakan bahwa ia akan pergi ke New York untuk mencari pekerjaan dan akan meninggalkan si Chris. Tell him I love him, okay? Like to leave a message for Mr. I'd be very pleased to accept your invitation. Dan untuk itu, untuk mencukupi kebutuhannya karena Linda kini mungkin tak akan kembali, Chris pun pindah ke sebuah kos-kosan yang lebih kecil. Dan ia lantas memotivasi si Christopher bahwa apapun yang terjadi, tak peduli seberapa susahnya hal tersebut, tetaplah berusaha untuk menggapai mimpi-mimpimu dan lindungilah itu. Karena jika seseorang melihatmu berusaha keras, maka mereka juga akan berusaha menjatuhkanmu. Something, go get it. Period. Let's go. Dan oleh sebab itu, Chris pun lantas berusaha 2 kali lipat dari sebelumnya dengan tetap berusaha menjual alat-alatnya sembari ia magang di perusahaan tersebut. Dan ia sebagai tugas mereka sebagai anak magang yaitu mencari pelanggan sebanyak-banyaknya lewat nomor telepon. Namun sampai kini Chris pun tak kunjung mendapatkan satupun pelanggan. Tak hanya itu, dan di saat berjalan bersama direktur, ia pun melihat orang agak lain di tempo waktu yang lalu dengan membawa alatnya, sehingga menyebabkan Chris pun mengejar orang tersebut dan berakhir tertabrak
ditabrak oleh mobil sampai sepatunya menghilang. Hey, I lost my shoe. You're missing a shoe. Yeah, thanks. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan berlalu, di saat para pekerja magang yang lain mulai satu persatu mendapatkan pelanggan, namun Chris bahkan belum mendapatkan satu pun. Chris yang notabene tak ingin menyerah begitu saja, lantas kini mencoba untuk menelpon seorang CEO yang bernama Walter, yang ternyata Walter meminta si Chris untuk ke kantornya dalam waktu 20 menit. Dan untuk itu, ia pun bergegas untuk ke sana. Tapi tiba-tiba, ia pun disuruh oleh atasannya untuk memindahkan sebuah mobil, sehingga menyebabkan ia pun justru terlambat dan Walter telah pergi dari sana. Dan seperti biasa, Chris pun kini terhilang kembali. We don't have a car anymore. Yep, I know. Dan karena tak ingin melepaskan Walter begitu saja, Chris pun kini pergi ke rumah si Walter untuk meminta maaf. Namun tak lama, Walter pun lantas mengajak mereka untuk melihat pertandingan football, yang dimana di saat itu juga Chris memanfaatkan momen tersebut untuk mencari banyak relasi, dan bersamaan di saat itu juga mesinnya lumayan laku. Namun bak cobaan seperti kerabatnya sendiri, secara tiba-tiba seluruh uang tabungannya dari hasil penjualan alat ludes gak karu-karuan dan telah dikuras oleh pemerintah untuk membayar utang-utang tanpa sepengetahuan si Chris. Beruntung ia melihat alatnya yang hilang dahulu di orang agak lain dan lantas mengambilnya. Namun lagi-lagi cobaan tak henti-hentinya. Mereka pun lantas dikejutkan dengan barang-barang mereka yang telah berada di luar. Dan karena tak ada tempat untuk bernaung, mereka pun lantas pergi ke stasiun dan masuk ke toilet lalu mengencinya supaya mereka dapat tidur di toilet tersebut. Chris pun berusaha sekuat tenaga untuk mencari tempat bernaung dan berulang kali ditolak, ditambah dengan alatnya yang ternyata rusak. Dan setelah menyusuri kota, Chris pun akhirnya dapat mendapatkan tempat tinggal sementara untuk semalam, yakni di penampungan tunawisma, yang walaupun sempat harus terjadi bentrok dengan para tunawisma yang lain. Break it up. Stop. I came from work. I got my son. We were here on time. That's me, okay? Berhari-hari pun Chris pun melaluinya dengan hal yang sama, yakni berusaha mencari pelanggan dan sorenya mengantri ke penampungan. Namun karena tak sering kebagian tempat, Chris pun pergi ke emperan gereja dan tidur dengan para tunawisma yang lain dan mulai memperbaiki alatnya sekaligus belajar untuk ujian penerimaan karyawan magang. Namun tak lama, sang direktur yang notabene ketinggalan di dompet lantas meminjam uang kepada si Chris, yang walaupun Chris yang menyadari bahwa hanya itu sisa uangnya tak sampai $10, dengan berat hati lantas meminjamkannya ke direktur. Namun benar seperti kata-kata seseorang bahwa siapapun yang berusaha pasti tidak akan mendapatkan jalannya, Chris pun akhirnya dapat memperbaiki dan menjual alatnya tersebut, dan mereka akhirnya dapat mendapatkan tempat untuk menginap. The next day, we just went to the beach. And myself. Hingga sampai saat waktunya telah tiba, yaitu hari di mana Chris ditentukan akan diterima atau tidak. Chris pun kini tanpa ragu-ragu dan memakai pakaian formal, kini lantas menemui direktur. Day, in the last day and all. Appreciate that. Wear one tomorrow, though, okay, Chris? Yes, sir. So, welcome. Thank you. Okay, sir. Dan ya, Chris pun diterima di sana dan ia lantas bersyukur atas apa yang telah ia lakukan selama ini untuk jangan pantang menyerah. Tak hanya itu, dan di akhir film diperlihatkan bahwa setelah meniti karirnya, Chris akhirnya dapat mendirikan perusahaannya sendiri. Nobody home. No, that's fun. I like that one. Dan ya, film pun selesai. Kok agak mendung ya? Ya boleh. Film yang cukup menginspiratif dengan suatu pengajaran agar tak mudah menyerah apapun kondisimu dan apapun masalahmu. Dan untuk pesannya sama seperti kata-kata si Chris, jika Anda memiliki suatu impian, gapailah dan lindungilah impian itu apapun yang terjadi. Dan juga buat kalian yang mungkin udah kerja atau mungkin masih sekolah, jangan sampai kalian putus di tengah jalan. Tetaplah gapai mimpi-mimpimu dengan selalu berusaha dan yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan. Dan ingat, jangan pernah menyerah karena kebahagiaan pasti akan datang, dan itu pasti.
Selamat berpuasa sobat. Sekian saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.